Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di sini teori permainan ya. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas strategi campuran, namun itu hanya baru luarnya saja, ibaratnya baru pengenalannya. Sekarang kita masuk ke strategi campuran lagi, di mana nanti juga ada teorema dan kita menghitung apa itu batas bawah dan batas atasnya nanti ya, menggunakan strategi campuran. Kalau sebelumnya strategi murni, ini sekarang kita full berbicara strategi campuran. Oke, kita mulai dengan sedikit catatan di sini. Misalkan P adalah matriks payoff suatu permainan, kemudian dinotasikan. Oke, ini hanya notasi ya. Jadi P kemudian diikuti dengan agak seperti apa ya, indeks ya. Oke, indeks I dikurung, ini artinya adalah vektor baris ke I dari matriks P. Oke ya. Jadi kalau misalkan contoh sebelumnya 1304 gitu ya. Kemudian ini P-nya berarti P1. Nah, ini adalah vektor baris pertama. Oke, berarti 13. Cuma gitu aja. P2 ini berarti vektor baris ke-2, 04. Oke. Kemudian kalau P terus dipangkatkan J dikurung, ini notasi ya, vektor kolom ke J dari matriks P. Oke, berarti P kalau dipangkatkan gini ya, P1 berarti artinya vektor kolom pertama, yaitu 1, 0. Kemudian kalau P2 ini berarti vektor kolom kedua, yaitu 3, 4. Oke, itu untuk menambah apa itu pemahaman ya. Ini nanti notasi ini akan kita pakai ke depannya. Oke, berdasarkan notasi tersebut, maka perkiraan payoff pemain satu ya yang sebelumnya kita punya ya, perkiraan payoff-nya itu dinyatakan sebagai X dikali P dikali Y transpose. Nah, di sini bisa kita ubah bentuknya. Jadi X kali P ya, X kali P ini kita kurung, kita berdasarkan sifat asosiatif kan bisa dikerjakan terlebih dahulu ya, dari depan atau dari belakang dulu. Kemudian di sini bisa kita jabarkan ya. Kita jabarkan yaitu dia kalau kemarin kan dia sigmanya 2 ya. Sigma I 1 sampai M, kemudian sigma J 1 sampai N, baru diikuti XI, PIJ, sama YJ. Nah, di sini kita persingkat notasinya berdasarkan notasi yang tadi ya. Jadi kita cukup punya sigma J mulai dari 1 sampai N, XPJ ya. XPJ berarti di sini adalah vektor kolom ke J ya dari matriks P. J-nya berapa? J-nya berjalan mengikuti di sini. Oke, kemudian dan ada satu lagi yaitu notasinya ketika kita mengerjakan yang P kali Y transpose ya. Otomatis di sini muncul sigma I mulai dari 1 sampai M XI dikali PIY transpose ya. Oke. Ya nanti untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh biar barangnya ini kalau apa ya? Kalau dibayangkan agak sulit memang ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa. Oke. Dengan X-nya ini adalah strategi campuran ya, X1, X2, XM. Y-nya strategi campurannya juga untuk pemain 2. Kalau X untuk pemain 1. Oke, kita lihat di sini ada teorema. Teoremanya berkata, misalkan X bintang ya adalah suatu strategi campuran pemain satu yang telah dipilih. Oke ya, berarti pemain satu sudah milih ini. Milih strategi campuran, satu strategi campuran yaitu X bintang. Kemudian
Di sini maka kita akan peroleh minimum Y anggota dari Y besar ya, X bintang P kali Y transpose ini sama saja dengan minimum J-nya mulai dari 1 sampai N, X bintang kali PJ. Oh, ternyata bisa lebih simpel ya kan? Yang awalnya kita di sini Y itu kan himpunan semua strategi campuran. Berarti ada tak hingga banyaknya. Kemudian dari tak hingga banyaknya itu kita ngecek satu persatu untuk Y-nya berapa. Ya Y-nya 0,1, setengah-setengah, terus sepertiga, 2/3, dan lain sebagainya. Itu kan ada tak hingga banyaknya kemungkinan ya untuk strategi campurannya. Namun di sini dapat dipersingkat, yaitu cukup dengan ngecek J-nya 1 sampai N. Yang awalnya bisa berhingga, bisa tak hingga ya. Saya belum cek lebih lanjut apakah Y ini selalu tak hingga. Nah, tapi dari sini kita yang jelas jadi lebih mudah. Jadi cukup ngecek berapa kali? Ya 1 sampai N. N kali saja. Sudah ketemu minimumnya berapa. Selesai. Oke, ini berarti sangat membantu sekali ya. Oke, begitu pula dengan yang Y bintang. Kalau misalkan kita punya Y bintang, oke ya, Y bintangnya sudah kita pilih, kemudian Y bintang ini strategi campuran pemain 2 ya, maka XP Y bintang transpose, nah maksimum dari semua X yang ada ya, sama dengan maksimum I-nya berjalan 1 sampai M. Oke, PI Y bintang transpose. Oke, dari kedua teorema tersebut kita dapat menentukan U bawah dan U atas dengan lebih mudah. Bagaimana caranya? Kita lihat. Oke, definisinya yang pertama, misalkan P adalah matriks payoff dari suatu permainan, didefinisikan batas bawah terbesar. Oke ya, dia batas bawah tapi yang sudah paling besar. Oke, dari perkiraan payoff pemain 1. Oke, sesuai dengan slide sebelumnya ya, perkiraan payoff pemain 1 itu berarti batas bawah terbesarnya dinotasikan UB ya, U bawah. Ini sama dengan max min, oke. Maksimum strategi pemain 1, oke, minimum strategi pemain 2 dari XPY transpose. Nah, dari sini sesuai dengan catatan yang awal tadi, oke, minimum XPY transpose ini bisa kita ubah cukup dengan minimum 1 sampai N J-nya, oke, dari XPJ. Oke ya. Jadi lebih mudah. Oke. Harapannya nanti seperti itu. Oke, kemudian dan batas atas terkecil berarti UA, U atas, ini dibalik ya, min max. Minimumnya masih tetap Y, minimumnya Y, maksimumnya X ya. Kemudian XPY transpose. Nah, maksimum XPY transpose ini dia bisa diubah menjadi maksimum I-nya berjalan 1 sampai M, PI dikali Y transpose. Oke. Di mana X dan Y-nya ini adalah himpunan seluruh strategi campuran pemain 1 dan pemain 2. X-nya ini pemain 1, Y-nya ini pemain 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh saja ya. Misalkan matriks payoff permainannya ini P ya, 1, 3, 4, 0. Tentukan U bawah dan U atasnya ya, batas bawah terbesar dan batas atas terkecil. Oke, dari matriks PF tersebut. Cara menjawabnya, oke, kita mulai dari U bawah dulu ya. Maksimum X anggota dari X besar, kemudian minimum J-nya berjalan 1 sampai 2 ya. Kenapa 1 sampai 2? Karena di sini dia ukurannya 2 kali 2 ya.
Berarti M-nya 2, N-nya juga 2. Kan di sini rumusnya tadi J-nya berjalan 1 sampai N. Nah, N-nya 2. X, P, J. Oke, di sini sama dengan, berarti X-nya kan dia X-nya terserah ya, kita masih belum tahu, kita tulis secara umum saja, yaitu X1, X2. Karena di sini cuma ada 2 strategi pemain 1. Jadi kita cuma punya ya 2 tempat saja, X1, X2. Kemudian maksimum dari ini, X ya. Kemudian minimum, ini mari kita jabarkan. Kita J-nya mulai dari 1 ya. Oh, J. Kalau J-nya sama dengan 1, maka kita akan peroleh X dikali PJ. Ya, X dikali P1. Ya. Dari sini berarti kita akan punya X dikali P1. Berarti di sini kan X-nya X1, X2, vektor baris ya. X1, X2. Kemudian P1-nya berarti kan dia P pangkat 1. Berdasarkan notasi yang kita pelajari tadi, berarti di sini adalah vektor kolom ke-1. Oke, vektor kolom pertama berarti 1, 4 ini ya. Oke, berarti X1, X2 dikali 1, 4. Kemudian untuk J, J sama dengan 2, berarti seperti ini nanti ya. X1, X2-nya tetap. Kemudian dikali P2. P2 berarti vektor kolom kedua, yaitu 3, 0. Kita kalikan saja. Berarti maksimum dari X1, X2 anggota X, minimum dari X1 plus 4 X2. Oke, dikalikan seperti biasa ya. X1 kali 1, 1 ditambah X2 kali 4. Oke, baris kali kolom. X1 plus 4X2, kemudian 3X1 ditambah 0 kali X2, berarti 3X1 saja. Nah, bagaimana kita mencari maksimum dari minimum ini? Padahal X1 sama X2-nya aja kita belum tahu. Oleh karena itu, kita akan coba analisa di sini ya. X1, X2 anggota dari X besar. Artinya apa? Artinya mereka adalah strategi campuran. Kalau strategi campuran berdasarkan definisi, berarti X1 ditambah X2 harus sama dengan 1. Kemudian nilai dari X1 dan X2 tidak boleh negatif, alias lebih besar sama dengan 0 ya untuk masing-masingnya X1 dan X2. Kemudian karena kalau dijumlah 1, pasti mereka kurang dari sama dengan 1. Oke, akibatnya X besar ya, himpunannya bisa kita tulis seperti ini. X1, X2 di mana X1-nya nilainya mulai dari 0 sampai 1, kemudian X2-nya sama dengan 1 min X1. Dari mana? Dari sini. Ini. X1 tambah X2 sama dengan 1, maka X2 sama dengan 1 dikurangi X min 1 dikurangi X1. Ya, oke. Jadi diperoleh seperti ini ya. Barulah kita benda ini ya kita substitusikan ke dalam apa itu UB yang tadi ya, U bawah tadi ya. Berarti minimum X1 ditambah ini kan 4X2 tadi ya. Nah, X2-nya 1 min X1. Kemudian kita sederhanakan, berarti kita akan punya X1 ditambah 4 dikurangi 4X1. Oke, berarti kita akan punya X1 dikurangi 4X1 min 3X1. Kemudian di depannya ada 4. Oke, sudah. Kita punya dua apa ini ya. Nantinya kita perlu menggambar grafiknya. Bukan persamaan, bagaimana menggambar grafiknya? Oleh karena itu kita misalkan. Nah, kita misalkan kita menggambar grafik Y sama dengan 4 dikurangi 3X. Oke ya. Anggap aja X1-nya X gitu aja. Kemudian ini cuma permisalan aja. Kemudian Y sama dengan 3X. Nah,
Kalau menggambar persamaan linear gini aja kan sudah biasa ya kita ya. Jadi Y sama dengan 4 min 3X, kita ambil titiknya X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 4 dikurangi 0, yaitu 4. Kemudian ketika X-nya 1, berarti di sini Y-nya sama dengan 4 dikurangi 3 kali 1. 4 kurangi 3, 1. Oke ya, berarti 0,4 dan 1,1. 0,4 itu di sini. Dan 1,1 di sini. Ya, ini nanti kalau ditarik lurus ya pas 1. Kemudian kita tarik garis lah yang warna merah. Oke, yang warna merah ini yang pertama ya, untuk Y sama dengan 4 min 3X. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 3X. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya berarti 3 kali 1, yaitu 3. Ya, 1,3. 0,0 dan 1,3. Kita tarik garisnya. Nah, kemudian di sini kita akan mencari, tadi kan berarti kan gini ya, maksimum X1, X2, elemen X, gini. Kemudian minimum dari ini tadi, 4 min 3X sama 3X. Nah, kemudian bagaimana? Pertanyaannya bagaimana kita bisa mencari yang ini? Nah, ini dulu ya. Untuk setiap X1, X2 gitu kan ya. Anggota X besar. Di mana tadi berarti X1 sama X2-nya itu nilainya antara 0 sampai 1 ya. Oke. Yang pertama, 4 min 3X itu diwakili oleh yang warna merah. Kemudian yang 3X diwakili yang warna biru. Sekarang kita cari minimumnya. Berarti untuk X-nya yang di sini, misalkan ya, ini untuk X-nya yang di sini, berarti kalau misalkan cari minimumnya antara di atas dan di bawah, berarti minimumnya pasti yang bawah. Ini. Kalau misalkan kita ambil di sini, berarti kita bandingkan antara titik ini dan titik yang di atasnya, lurusnya. Ya. Mana yang lebih minimum nilainya? Pasti yang bawah lagi. Yang ini nilainya lebih minimum. Kalau ambil di sini, oke, berarti ya sama aja, pasti ambil yang bawah. Jadi nanti inilah nilai minimumnya kalau dibandingkan berhenti sampai di titik potongnya. Ketika nanti sudah melewati titik potong, ya titik potongnya berarti pas di tengah-tengahnya sini. Nah, titik potongnya setelah melewati, berarti kita bandingkan ini dan atasnya. Otomatis kita ambil yang bawahnya, karena kita cari minimum. Oke, di sini juga gitu. Oke, bandingin ini sama atasnya, berarti ambil yang bawah. Pilih yang bawah. Oke ya, ini saya lingkari yang diambil. Oke, kita ambil yang bawah. Oke, ambil yang bawah terus. Berarti ini yang saya arsir, ini adalah bagian yang akan menjadi solusi minimumnya ya. Kemudian setelah kita memperoleh himpunan ini tadi ya, minimumnya kan ada banyak sekali ini ya. Kemudian kita cari nilai maksimumnya. Maksimumnya dari nilai ini tadi, sepanjang garis ini sampai sini. Mulai dari 0 sampai 1. Otomatis kelihatan sekali ya, berarti yang paling berada di puncak adalah bagian ini. Oke ya, ini berarti maksimumnya. Maksimumnya berada di titik potongnya. Itulah yang kita cari berarti ya. Oke. Berarti tinggal kita cari titik potongnya saja. 4 dikurangi 3X ya. Berarti untuk nyari titik potong kita sama dengankan saja. 4 min 3X sama dengan 3X.
Oke, kemudian 3x-nya pindah ke kanan, jadi plus, jadi 6x sama dengan 4. Oke, 6x sama dengan 4, x-nya sama dengan 4/6, sederhanakan jadi 2/3. Sehingga diperoleh x-nya 2/3. Dan kalau x-nya sudah ketemu, kita cari y-nya. Masukkan ke salah satu saja. Boleh yang 4-3x, boleh 3x saja. Untuk yang lebih mudah ya 3x. Berarti y sama dengan 3 dikali 2/3. Sama dengan coret-coret hasilnya 2. Maka diperoleh nilai maksimin ya. Kan kita berbicara kriteria maksimin ya tadi ya. Nilai maksimin saat X1 sama dengan 2/3, X yang di sini tadi yang selama ini kita pakai kan tadi kita misalkan ya X1 sama dengan X gitu ya, supaya mempermudah saja. Kalau ditulis X1 terus juga nggak ada masalah kayak gitu. Dengan UB-nya nilainya ya, nilainya adalah 2. Duanya dari sini, yaitu nilai Y-nya tadi yang kita cari ya. Maksimum dari minimum tadi, ya kan? Berarti yang paling puncak tadi. Oke, jadi batas bawah terbesar dari perkiraan payoff permain 1 adalah U bawah sama dengan 2. Dengan strategi pemain 1 adalah X. X-nya adalah 2/3, sepertiga. Sepertiganya dapat dari mana? Karena X1-nya kan 2/3, ini X1. Sedangkan X1 ditambah X2 harus sama dengan 1. Otomatis ya X1 tambah X2 harus sama dengan 1. X1-nya ketemu 2/3. Berarti gini. Berarti X2-nya sama dengan 1 dikurangi 2/3, ya sama dengan 1/3. Ya, inilah X2. Kayak gitu ya. Itu untuk mencari batas bawah terbesar. Sekarang kita lanjut. Kan tadi permintaannya ada 2 ya. UB sama UA. Nah, ini untuk ngeceknya saja. Ya, kita perhatikan bahwa kalau misalkan X-nya adalah 2/3, sepertiga, maka XPY transpose, berarti kan 2/3, sepertiga dikali 1340 dikali Y1, Y2. Oke, ini kita kalikan baris kali kolom, berarti 2/3 kali 1, 2/3. Ditambah sepertiga kali 4, berarti 4/3. Hasilnya adalah 6/3 sama dengan 2. Oke, 2-nya di sini. Sama juga 2/3 kali 3, 2/3 kali 3 ya 6/3, tambah sepertiga kali 0, berarti 0. Ya, hasilnya 2 juga. Ya, tinggal 22 dikali Y1, Y2. Ya udah, kita peroleh 2Y1 ditambah 2Y2. 2-nya keluarkan, sisanya yang dalam kurung 2 dikali Y1 plus Y2. Y1 plus Y2, oke ya, karena Y1, Y2-nya ini adalah anggota dari Y besar, berarti dia strategi campuran. Y1 tambah Y2 pasti jumlahnya sama dengan 1. Oke, berarti 2 kali 1, 2. Ini untuk ngeceknya saja. Betul enggak itu hasilnya 2. Selanjutnya, oke. Untuk batas atas terkecil, bagaimana kita untuk mencarinya? Sama saja. Cuma tinggal dibalik saja. Yang tadi max min, sekarang min max. Oke ya. Minnya Y anggota Y besar. Maxnya I-nya berjalan 1 sampai 2. Kemudian PI kali Y transpose. Oke, berarti minimum dari ini. Maksimumnya dari ya tinggal dimasukkan. Kalau I-nya 1, berarti kan PI itu adalah vektor baris ke I. Berarti kalau I-nya 1, P1 itu adalah vektor baris ke 1. Berarti kan tadi 1, 3, 4, 0. Berarti kita ambil 1, 3-nya di sini. Kemudian dikali Y transpose. Y transpose-nya Y1, Y2. P2, kalau I-nya 2 ya, berarti P2-nya ini 4, 0 baris ke 2 kali Y1, Y2. Kemudian tinggal kita kalikan, berarti kita nyari maksimum dari Y1 ditambah, Y1 ditambah 3Y2, 4Y1 ditambah 0Y2, 4Y1 ya. Oke, dengan cara serupa ya,
karena Y1, Y2 anggota Y besar atau himpunan seluruh strategi campuran pemain 2, maka memenuhi sifat-sifatnya ya sesuai dengan definisi tadi. Y1 tambah Y2 sama dengan 1. Kemudian masing-masing Y1 dan Y2 nilainya antara 0 mulai dari 0 sampai 1 bebas. Oke, akibatnya bisa ditulis seperti tadi juga. Ya, Y1-nya mulai 0 sampai 1, Y2-nya sama dengan 1 dikurangi Y1. Dari mana? Dari sini. Y1 plus Y2 sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan lagi yang ini tadi, kita ubah. Kan 3Y2 diganti dengan 1 dikurangi Y1. Sehingga kita memperoleh Y1 ditambah 3 dikurangi 3Y1. Oke, jadi kita punya 3 dikurangi 2Y1. Kita cari maksimum minimum dari maksimum ini ya. Dan bergantung dari Y1 dan Y2-nya bebas. Kita lakukan caranya sama, kita gambar grafiknya. Sekarang yang kita misalkan adalah ini, Y1-nya. Y1 kita misalkan sebagai X, karena kita biasanya kan belajarnya menggambar grafiknya itu persamaan Y sama dengan titik-titik X gitu kan ya. Nah ini untuk mempermudah saja. Sebenarnya langsung gitu pun kalau tidak ada masalah ya it's okay aja. Oke, jadi Y sama dengan 3 dikurangi 2X, kan awalnya 2Y1 jadi 2X. Kemudian Y sama dengan 4X, 4Y1 jadi 4X. Untuk mempermudah saja. Jadi kita akan punya ketika X-nya 0, Y-nya berarti 3. Ketika X-nya 1, berarti Y-nya 1. Kemudian sama juga 0,0, 1,4. Oke ya, berarti yang pertama 0,3 sama 1,1. Terus tarik garis. Yang kedua di sini adalah 0,0 dan 1,4. Sudah tarik garis. Sekarang tinggal kita cari. Kan tadi minimum Y1, Y2, anggota Y besar. Kemudian cari maksimum yang berjalan tadi, sudah. Maksimum dari yang itu tadi ya, 3 min 2Y1 dan 4Y1. Oke, sekarang kita kebalik ya, kita sekarang cari maksimumnya. Nah, kita misalkan di bagian ini, sama kayak tadi ya, kita ambil bagian ini berarti maksimumnya yang bawah apa yang atas. Otomatis sekarang kebalik, yang atas. Ini maksimumnya. Kalau di sini, berarti kita bandingkan yang ini dan atasnya. Ambil atasnya juga. Kalau di sini, oke, berarti bandingkan ini lurusnya ya. Lurusnya. Berarti mana yang lebih besar karena kita nyari maksimum, berarti ambil yang lebih besarnya. Berarti daerahnya nanti adalah yang bagian atas ini ya. Yang ini. Oke. Nah, yang garis itu. Kemudian berhenti di sini. Yang di sini, yang sebelah kanannya titik potong, berarti kita bandingkan bawah sama atas, ambil yang atas karena yang maksimum juga. Ambil di sini, ya kita bandingkan, oke, ambil yang lebih besar. Berarti ini yang satunya. Oke. Otomatis ini adalah himpunan nilai-nilai maksimum dari 3 dikurangi 2Y1 dan 4Y1. Garis yang saya arsir ya, arsir ala kadarnya ini yang warna hijau. Kemudian kita cari minimumnya. Berarti minimumnya adalah yang paling bawah di antara garis ini. Berarti minimumnya adalah yang ini. Oke, ini adalah minimumnya. Oke, kembali lagi. Minimumnya adalah titik potong. Sekarang kita cari titik potongnya. Berarti tinggal 3 min 2x sama dengan 4x. Jadi kita akan punya 6x sama dengan 3. X-nya sama dengan 3/6 ya. 3/6 sama dengan setengah. Jadi kita masukkan X-nya sudah punya setengah. Masukkan ke sini. Jadi Y sama dengan 4x. Y sama dengan 4 kali setengah. Y-nya sama dengan 2. Jadi diperoleh nilai minimax ya,
min max gitu ya. Jadi tulis minimax. Y saat Y1 sama dengan setengah. Dengan UA-nya adalah nilainya ini tadi, Y-nya ini tadi ya. Itu nilainya adalah 2. Ini adalah UA. Jadi batas atas terkecil dari perkiraan P of pemain 1 adalah UA sama dengan 2. Dengan strategi pemain 2 adalah Y sama dengan setengah-setengah. Oke ya. Ini adalah Y1, ini adalah Y2. Kita kan X-nya tadi kan kita memisalkan Y1 sama dengan X. Nah, X-nya kan ini, berarti ini adalah nilai Y1 ya. Oke, karena Y1-nya sama dengan setengah, kan Y1 ditambah Y2 sama dengan 1, berarti setengah tambah Y2 sama dengan 1, Y2-nya sama dengan 1 kurangi setengah sama dengan setengah. Oke, oleh karena itu diperoleh ini. Ya, itulah. Nah, ini untuk ngeceknya juga sama aja ya, seperti tadi ya. Tinggal dituliskan Y1, Y2-nya diganti setengah-setengah, ternyata nanti hasilnya juga sama-sama 2. Oke, kesimpulannya tadi berarti UB, batas bawah dan batas atasnya sama ya. Oke, apa artinya itu kalau misalkan sama? Ya nanti kita bahas lebih lanjut untuk seterusnya. Di sini ada sedikit latihan soal. Oke, latihan soalnya caranya sama ya. Kita punya matriks payoff, kemudian cari UB beserta strategi X, cari UA beserta strategi Y. Kemudian apakah UB sama dengan UA? Kalau di contoh tadi, ya sama. Jika tidak, pemain mana yang memperoleh keuntungan lebih? Oke, itu nanti silakan yang pertanyaan bagian 3 ini sedikit diberi pendapat ya. Oke, yang kedua, misalkan matriks payoff permainan P ini 1634, hitung UB beserta strategi X untuk memperoleh UB-nya. Kemudian UA beserta strategi campuran pemain 2 ya untuk memperoleh UA. Apakah UB sama dengan UA sama? Ya, oke. Jika tidak, pemain mana yang lebih diuntungkan? Ya, cuma seperti itu ya. Oke, silakan coba dipahami dulu lagi. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke saya. Oke, sekian saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.